Pengacara AKBP Dodi balas Hotman Paris, dalangnya itu Irjen Teddy. Oh, kalau bebas ya taruhan apa pengacaranya ya, itu aja. Justru minimal ya di lapas, tapi yang pasti tewas. Berarti seluruh keterangan saksi berdasarkan bukti chatting screenshot bukan forensik adalah tidak sah, dan akibatnya surat dakwaan batal demi hukum. Sudah 5 alasan. Dan alasan paling terakhir adalah bahwa pada tanggal dari bukti hasil forensik tanggal 24 September 2022 Teddy Minahasa sudah perintahkan musnahkan dan tarik narkoba dan disetujui oleh Kapolres. Tapi 3 minggu kemudian dijual oleh Kapolres. Tidak ada bukti bahwa Teddy Minahasa merubah perintahnya dari musnahkan menjadi tidak musnahkan. Walaupun kami nggak sependapat, karena kan kami semua mengakui dari awal Pak Dodi, Bu Linda, semua klien saya lah ya, Jujur. itu mengakui, jujur, apapun yang saya selalu tanamkan, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian alami, apa yang kalian dengar, semua sampaikan di persidangan. Akhirnya mereka melakukan itu, saya bangga juga gitu kan. Terus kalau mengenai TM bisa bebas, menurut saya itu hanya angan-angan. Nggak akan mungkin bebas. Itu hanya angan-angan. Kalau bebas nanti cincin Hotman pindah ke saya ya. Nah, hanya 2 kemungkinan. Kalau nggak seumur hidup pasti mati. Kakak kelas ya. Hanya 2. Saya yakin banget. Karena apa? Kalau mengenai 140 ya kan ahli lebih tepat ya. Tapi menurut saya 140 itu hanya administrasi pengamanan barang bukti aja. Yang dilakukan oleh penyidik. Namun 114, 112 itu dakwaan sudah tepat menurut saya. Karena apa? Ini kan mengenai alurnya kan jelas ini. Ini jual beli narkoba. Ya kan, yang didalangi, yang diinisiatorkan oleh Pak Teddy Minahasa. Justru gini, Basil. Dalam konteks Teddy Minahasa, buat saya agak aneh. Anehnya? Mau jebak Linda, mau Linda partner dia ke Taiwan ke Laut Cina Selatan. Apakah Linda nggak akan nyanyi kalau nanti dijebak? Logikanya itulah yang saya lihat. Kemudian juga saya melihat Teddy aktif mengendalikan ini. Jadi wajarlah kalau dia dihukum mati, tuntutan mati dan dihukum mati. Nah, janganlah kemudian dia melepas tanggung jawab kepada anak buahnya. Kasihan anak Anda buahnya. melihat Teddy melepas tanggung jawab kepada anak buahnya? Terbukti dia selalu mengingkari dan mendorong ke anak buahnya. Berkilah. Dan ingat kesaksian dari istri Dodi, bagaimana dia mengcreate satu cerita untuk nanti ada yang tanggung jawab satu orang. Kita lihat, kita tarik ke belakang semua peristiwa ini, semua asal muaranya dari perintah Pak Teddy Minahasa kan gitu. Ya, dan setelah itu juga kita lihat bagaimana terus didesak, dan kita lihat juga bagaimana Pak Dodi sudah menunjukkan dia seorang perwira, makanya dia menolak. Menurut ahli karena sudah ada perintah musnahkan, maka orang yang memerintahkan musnahkan yaitu Teddy Minahasa tidak bisa lagi diminta pertanggungjawaban pidana. Jadi tidak ada lagi namanya istilahnya meeting of minds. Jadi sudah 5 alasan. 5 alasan kenapa surat dakwaan harus batal. Jadi menurut kami tuntutan 20 tahun itu tidak kepada Pak Dodi tidak mencerminkan rasa keadilan. Jual jadi perantara. Tadi saya katakan di awal 3 transaksi itu ya udah kena kok, ya. Jadi saya setuju dengan penuntut umum dan saya yakin hakimnya tidak jauh. Pilihannya cuma kalau nggak itu seumur hidup ya pasti mati lah. Orang yang nggak bersalah lalu didakwakan bebas gitu nggak berani, nggak berani. Apalagi narkotika kan sensitif begitu ya di masyarakat, nggak berani. Pasti dakwaannya, tapi kan kebenaran material nanti yang ditentukan kebenaran fakta itu kan hakim ya, bukan jaksa penuntut umum. Maka itulah perlu sama-sama mencari. Jadi kedudukan jaksa dan penasihat hukum itu sebenarnya sama-sama mencari kebenaran material begitu. Putusan yang kemarin Pak Kapolsek 17, Bu Linda 18, Pak AKP Dodi 20, jaksa sudah menitik beratkan pada sebagai aktor berarti lebih berat, yaitu adalah pidana mati. Jadi sudah tepat. Pidana mati, tepat sekali. Hotman Paris menyebut AKBP Dodi Prawinegara sebagai mastermind atau dalang kasus narkoba yang menjerat kliennya Irjen Teddy Minahasa. Menanggapi hal tersebut, pengacara Dodi Adril Purba Malap menyebut Irjen Teddy sebagai aktor intelektual kasus narkoba tersebut.
Kami minta pengacara TM tidak membuat kesimpulan konstruksi perkara berdasarkan satu keterangan saja. Lihatlah keterangan dan bukti-buktinya secara objektif, ujar Adril saat dimintai konfirmasi Minggu 20 bulan 11 2022. Kemudian Adril menyebut bahwa Teddy merupakan aktor intelektual dalam perkara ini sebab semua perintah untuk menyisihkan dan menjual sabu berasal dari Teddy walau barang bukti sabu tidak ada ditemukan di TM. Bukti-bukti yang dimiliki penyidik dan keterangan-keterangan saksi termasuk keterangan AKBP, Dodi, Linda, dan Arif saling berkesesuaian menerangkan TM sebagai orang yang memerintahkan menyisihkan serta menjual sabu itu, jelas Adril. Kenapa tidak ada BB di TM? Karena dia jelas sebagai aktor intelektual dan Dodi pelaku lapangan, jadi wajar BB ada di pelaku lapangan, lanjutnya. Adril menyebut dalam salah satu percakapan antara Dodi dan Teddy, disebutkan kliennya pernah bertanya untuk pengiriman sabu karena takut menyimpan terlalu lama. Namun dalam percakapan itu Teddy malah menolak dan menyuruh Dodi untuk menyimpannya. Di samping itu, dalam sistem hukum di pidana atau KUHP kita juga dikenal istilah dalang yang memiliki kapasitas sebagai aktor intelektual yang memiliki niat sejak awal timbulnya suatu tindak pidana. Sedangkan AKBP Dodi, Linda, dan Arif tidak memiliki niat itu sejak awal. Berdasarkan keterangan dan alat bukti lainnya, itulah kami menilai bahwa TM menjadi dalang dari tindak pidana kasus sabu ini, jelasnya. Sedangkan klien kami dengan jujur mengakui perbuatannya, tapi bukan sebagai pelaku utama, sehingga mengajukan JC ke LPSK agar kasus ini terang benderang. Dengan analisis ini pula kami telah menyiapkan langkah-langkah atau strategi pembelaan maksimal terhadap klien kami, sambungnya. Hotman Paris mengatakan AKBP Dodi Prawinegara menggunakan alasan seolah diperintah atasan dalam kasus narkoba yang menjerat kliennya Irjen Teddy Minahasa. Padahal menurut Hotman, Dodi merupakan otak kasus narkoba ini. Jadi janganlah berkedok sebagai perintah atasan, tapi sebenarnya dialah mastermind-nya ini, kata Hotman Paris saat dihubungi Sabtu 19 bulan 11 2022. Hotman mengatakan Teddy merupakan korban dalam kasus ini. Terlebih dahulu, kata Hotman, bukti sabu yang diamankan saat penangkapan berada di kantor dan rumah Dodi. Ditemukan di rumah dia, penangkapan di Bukit Tinggi dia yang nyimpan di kantor Kapolres, penangkapan di Jakarta pun di rumah dia, kata Hotman. Jadi Teddy adalah korban di sini, ujarnya.